Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alvina Nurdianti, mahasiswi Universitas Azahra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran dari mata kuliah Pasar Modal dan Investasi yang diampu oleh Bapak Eko Sulistyo Raharjo SEMM, yaitu reksadana. Tujuan pembuatan materi ini adalah untuk menjelaskan ke teman-teman sedikit tentang apa sih reksadana gitu. Dimulai dari pengertian, sejarah, bentuk hukum, dan yang lainnya. Dan diharapkan juga materi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dimulai dari latar belakang reksadana. Jadi mungkin bagi masyarakat yang sudah sering berhubungan dengan pasar modal, reksadana udah nggak asing lagi. Tapi secara umum, masyarakat banyak yang belum mengerti tentang apa itu reksadana. Jadi reksadana ini merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal yang popularitasnya semakin meningkat di setiap tahunnya. Yang menarik dari investasi reksadana adalah bahwa instrumen ini bisa dimiliki oleh siapapun yang memiliki modal sedikit dan tidak memiliki banyak waktu luang. Cocok nih buat teman-teman yang sibuk kerja dan pengen punya pendapatan lain, kan? Reksadana juga merupakan produk investasi pasar modal yang dianggap ideal oleh para investor domestik, mengingat tingkat keuntungan yang ditawarkan relatif cukup tinggi. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu apa sih reksadana itu. Jadi apa sih pengertian reksadana ini? Nah, secara bahasa, reksadana itu tersusun dari dua kata, yaitu reksa yang berarti jaga dan dana yang berarti himpunan atau uang. Dengan demikian, reksadana yaitu kumpulan uang yang dipelihara. Dalam pengertian reksadana, terdapat 4 unsur penting, yaitu yang pertama, reksadana ini merupakan kumpulan dana dari para pemilik atau investor. Yang kedua, diinvestasikan pada efek yang dikenal dengan instrumen investasi. Yang ketiga, reksadana ini dikelola oleh manajer investasi. Dan yang keempat, reksadana tersebut merupakan instrumen jangka menengah dan jangka panjang. Jadi, sederhananya, reksadana adalah pembelian produk keuangan secara tidak langsung melalui jasa manajer investasi. Jadi, siapa sih manajer investasi ini? Manajer investasi ini adalah orang yang akan mengelola dana yang telah kita investasikan. Jadi, kita nggak terjun langsung ke dalam investasi ini, melainkan kita mempercayakan seorang manajer investasi untuk mengelola dana yang telah kita investasikan. Makanya kenapa reksadana ini cocok banget buat para pemula yang tidak memiliki banyak dana dan banyak waktu luang. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah reksadana. Reksadana yang pertama kali bernama Massachusetts Investor Trust yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1924, yang hanya dalam waktu setahun telah memiliki sebanyak 200 investor reksadana dengan total aset senilai 392.000 US dollar. Pada tahun 1929, sewaktu bursa saham jatuh, maka pertumbuhan industri reksadana ini menjadi melambat. Menanggapi jatuhnya bursa, maka Kongres Amerika mengeluarkan Undang-Undang Surat Berharga 1933 dan Undang-Undang Bursa Saham 1934. C. Bentuk hukum reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 Ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu ada reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT Reksadana, dan ada juga reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Pertama, saya akan menjelaskan tentang reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT Reksadana. Adalah suatu perusahaan atau perseroan terbatas yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi.
Pada reksadana berbentuk perseroan, perusahaan reksadana atau PT reksadana menghimpun dana dengan cara menjual saham melalui penawaran perdana Initial Public Offering atau IPO kepada masyarakat. Lalu yang kedua, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK, yaitu kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksadana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang. Nah, yang keempat ada jenis-jenis reksadana. Jenis reksadana ini ada 4. Yang pertama, reksadana pasar uang atau money market fund. Lalu yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Dan yang ketiga, reksadana campuran atau balance mutual fund. Dan yang terakhir, reksadana saham atau equity fund. Yang pertama, reksadana pasar uang atau money market fund, yaitu reksadana pasar uang yang melakukan investasi pada jenis instrumen pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasinya itu dapat berupa time deposit atau deposit berjangka, certificate of deposit atau sertifikat deposit, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Tujuannya ini adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Resikonya relatif rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. Lalu, yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund, yaitu jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya ini untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih stabil dan resikonya lebih besar daripada reksadana pasar uang. Lalu yang ketiga, reksadana campuran atau balance mutual fund, yaitu reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya ini untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Resiko reksadana campuran bersifat moderat dan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Dan yang keempat, reksadana saham atau equity fund adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya ini untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Resikonya ini relatif lebih tinggi dari reksadana yang sebelumnya, yaitu pasar uang dan pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Jadi intinya semakin rendah resikonya, semakin rendah juga pengembaliannya. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga tingkat pengembaliannya. Yang kelima, ada karakteristik reksadana. Itu ada 2, reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Reksadana terbuka, investor membeli saham langsung dari reksadana atau melalui perusahaan efek. Saham reksadana bersifat redeemable, yang berarti ketika investor ingin menarik kembali investasinya, mereka dapat menjual sahamnya kembali ke fund. Lalu, reksadana umumnya menjual sahamnya terus-menerus meskipun beberapa fund dapat menghentikan penjualannya seketika.
Portofolio investasi reksadana dikelola oleh entiti terpisah yang dikenal sebagai penasihat investasi. Untuk reksadana tertutup, yaitu tidak secara terus-menerus menawarkan unit penyertaan, harganya diatur oleh sistem mekanisme pasar. Saham reksadana tertutup umumnya tidak dapat ditebus, dalam artian reksadana tertutup tidak wajib membeli kembali sahamnya dari investor. Ada beberapa langkah atau cara untuk investasi reksadana, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hanya dapat melakukan transaksi pada hari bursa. Lalu, transaksi akan diproses berdasarkan nilai aktiva bersih atau NAB. Perhatikan batas waktu atau cut off time untuk penerimaan transaksi setiap harinya. Mendapatkan surat konfirmasi transaksi pembelian reksadana. Dari beberapa penjelasan yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa investasi reksadana mendatangkan berbagai peluang keuntungan. Investor reksadana dapat melakukan diversifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang besar. Melalui reksadana akan terkumpul dana dalam jumlah besar sehingga manajer investasi atau bank kustodian dapat melakukan diversifikasi pada produk investasi di pasar modal maupun di pasar uang. Dengan kata lain, investasi dilakukan pada berbagai produk investasi seperti saham, obligasi, deposito, sesuai dengan kebijakan dari masing-masing jenis reksadana yang dikelola. Melalui reksadana, investor awam sekalipun dapat ikut merasakan manisnya keuntungan berinvestasi di pasar modal. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada penyampaian saya yang salah atau kurang jelas, dan tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.